kita udah gak punya pilihan lain. Aku sama Aisyah juga gak mungkin ikat janji. Apa sih kamu bilang? Kamu dengar ya, kamu dengar ya. Kamu tuh pinter ya, Setia. Pinter banget. Do something dong. Lakuin sesuatu buat gagalin. Hah? Lakuin sesuatu, Setia. Kamu jangan bengong aja, jangan pasrah aja gak kekerun kayak gitu. Lakuin sesuatu, Mama bilang. OMG. Setia. Setia, jangan-jangan kamu ngarep juga ya untuk nikah sama si Aisyah itu. Nah, makanya kamu gak lakuin apapun, kamu pasrah gak kekeruan kayak begini. Mam, Ya, aku udah bilang, kita gak punya pilihan lain. kamu tuh alasan, Setia. Kamu tuh gak sebodoh ini ya, Setia. Mana sih kamu? Ini udah kan mesti Mama robek nih. Undangan kurang ajar, sialan. Bikin kacau, Mama gak suka. Sumpah ya, sumpah ini apapun. Mama gak akan rela. Mama akan gak diizinkan kamu menikah sama Aisyah, gak akan. Susah lagi nih. Mam, udah. Mam, udah, stop. Aku harus lakuin ini. Dan aku nggak bisa mundur lagi. Enggak, Setia. Sumpah, pokoknya Mama gak akan setuju. Kamu harus dengar omongan Mama ya. Lihat aja. Bagus ya kamu ada di sini. Batalin pernikahan Setia sama Aisyah. Batalin. Apa sih kamu perempuan berkonde? Malam-malam masuk ke rumah orang, nggak izin, nggak apa, atau teriak-teriak. Diam kamu ya. Diam nggak? Biarkan kamu dengar omongan Mama. Batalin pernikahannya Setia sama Aisyah. Jangan main-main kamu sama Mama ya. Nggak mungkin dong, Ma. Aku nggak mungkin batalin pernikahan itu karena kan aku udah bayar full IO-nya dan itu IO terbaik di Jakarta. Jadi, aku akan rugi besar kalau aku batalin. Mama nggak peduli, pokoknya batalin. Bukannya dari dulu memang kepingin Aisyah itu jadi menantu? Ya bagus dong. Sekarang udah terwujud kan? Nenek sihir. Kamu bisa diam kan? Saya nggak bicara sama kamu ya. Kamu jadi nggak usah ikut campur. Biarkah Mama peringatkan ke kamu ya. Jangan cari gara-gara sama Mama. Kalau kamu nggak mau celaka. Mau bikin aku celaka seperti apa? Ketabrak mobil, ketabrak truk, atau apa? Jangan ngeledek kamu ya. Mama nggak bercanda ya. Mama serius ya sama kamu ya. Jangan main-main, ngerti nggak kamu? Perempuan berkonde. Ini udah malam ya. Jangan bikin keributan di sini. Yang ada nanti semua orang datang ke sini ngeganggu. Iya, Ma. Lagi juga kan Mama besok tuh ada acara. Harusnya Mama tuh ya sekarang lagi maskeran, lagi mani-pedi, biar besok kelihatan cantik di acara pernikahan. Gak lucu ya. Omongan kalian berdua tuh gak lucu sama sekali. Emang kalian itu ya, dua perempuan kurang ajar. Kalian tuh harus... Mama bercanda apa sama kamu? Terus Mama mau apa? Mama mau apa? Kamu tanya apa? Aduh! Mama mau kasih peringatan ke perempuan jahat macam kamu. Kurang ajar kamu tuh. Kurang ajar tau gak? Aduh. Iya, Bu. Bawa dia pergi. Baik, Bu. Enggak. Ayo, cepat, keluar. Lepasin. Apa-apaan sih kamu? Keluar. Ayo. Enggak. Ayo, keluar. Diam kamu, diam. Biarkan kamu. Lepasin saya. Biarkan kamu jangan main-main sama Mama. Lepasin saya, lepasin. Cepat. Lepasin saya. Keluar. Lepasin, biar gak awas kamu. Keluar. Ingat, Bu. Jangan pernah ganggu majikan saya lagi. Kasih tahu ke majikan kamu itu. Batalin pernikahan anak saya. Paham kamu? Keluar sekali lagi. Gak usah megang-megang. Saya bisa keluar sendiri ya. Cepat. Awas ya, lihat ini. Saya bikin pelajaran nih. Bener-bener saya bikin pelajaran. Ajar. Oke.
Aku harus kasih tahu ke Dimas. Kalau dia nggak percaya, aku akan tunjukin undangan ini. Dimas! Dimas, keluar cepetan Dimas. Ini ada hal penting yang mau Mama kasih tahu ke kamu. Dimas! Dimas! Pak Dimas nggak ada di kamarnya, Bu. What? Dimas nggak ada di kamarnya, terus kemana memangnya Pak Dimas? Udah berangkat keluar kota. Apa? Katanya ada kerjaan di luar kota, Bu. Keluar kota? Keluar kotanya kemana? Saya juga nggak tahu, Bu. Pak Dimas cuma bilang keluar kota aja. Gimana sih kamu? Nggak tahu. Ya udah sana pergi kamu pergi. Udah banget sih. Cuma ngasih tahu keluar kota. Aduh, aku mendingan telepon aja diri mesti. OMG, mati lagi handphonenya. Dimas ada-ada aja deh nih orang. Lagi keadaan genting kayak gini pakai nggak bisa dihubungin lagi. Terus gimana ya? Oh ya. Sekretarisnya Dimas mana ini? Nah ini dia. Oke. Cepetan diangkat deh, lama deh. Halo, ini mamanya Dimas ya? Bu Lydia, ini saya mau tanya, Pak Dimas pergi keluar kotanya kemana? Sebentar, saya cek dulu ya, Bu. Cepetan, jangan pakai lama. Iya, Bu. Di Bogor, Bu. Di Bogor? Oh, ya udah cepetan. Kalau gitu kamu kasih alamat ke saya secara detail ya. Saya tunggu ya. Ya, baik, Bu. Sebentar. Ya cepetan. Ngomong sebentar lagi. Nggak ngerti apa. Ini keadaan lagi genting banget. Oke. Kalau gitu aku datang ke sana. Ya, aku datang ke sana. Apa? Aisyah dan Pak Setia akan menikah? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Aku harus telepon Aisyah. Kok nggak aktif ya handphonenya? Mas Dimas. Kok Mas Dimas juga handphonenya nggak aktif ya? Sebenarnya ini apa yang terjadi sih? Kok bisa tiba-tiba Aisyah mau nikah sama Pak Setia? Apa Mas Dimas tahu soal ini? Tapi kalau Aisyah tiba-tiba mau menikah sama Pak Setia, berarti Aisyah udah bercerai sama Mas Dimas. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Pak Dimas yang nginep di kamar 2428. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Ya, agak cepat tapinya ya. Maaf, Bu. Nggak diangkat. Gak diangkat. Iya, Bu. Coba sekali lagi deh. Maaf, Bu. Nggak diangkat juga. OMG, gimana sih Dimas? Gak diangkat lagi. Apa? Aku coba telepon lagi deh. Mudah-mudahan sekarang handphonenya udah aktif. Oke. Astaga Dimas. Ampun deh. Situasi lagi genting gini, handphonenya mati lagi. Nggak hidup dari tadi. Ya udah, silakan kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Pak, permisi Pak.
Halo Pak Dimas. Ya. Saya bersyukur dengan kehadiran Pak Dimas. Setidaknya banyak membantu. Tapi mungkin semua tidak bisa selesai dengan secara instan, Pak. Iya, saya paham. Nanti kita urai pelan-pelan akar masalahnya di mana. Kita lihat 2 hari 3 hari ke depan ya. Selama waktu itu Pak Dimas masih di sini kan? Pasti. Baik, terima kasih banyak kalau begitu Pak Dimas. Aku udah ngantuk lagi. Masa aku balik sih? Enggak, aku nggak baik. Aku harus datang ke sini bawa hasil. Nggak boleh tangan kosong. Apa aku tunggu di sana aja ya kali ya, sambil aku istirahat. Iya, pasti aku bisa ngeliat Dimas pas Dimas datang. Aku kesana aja deh. Jadi kita akan datang ke pesta itu. Ya harus datang, Bu. Masa pesta Aisyah kita nggak datang? Ibu masih cemas. Apa Dimas sudah tahu ya kalau Aisyah itu sudah menceraikan dia? Dan sekarang mau menikah sama Setia. Yang aku dengar dari Setia sih, Dimas belum tahu, Bu. Aduh, jangan-jangan sampai sekarang pun Dimas belum tahu juga. Aku juga nggak tahu. Tapi Dimas pasti nggak akan diam aja kalau dia tahu sudah cerai sama istrinya. Dan istrinya bakal menikah lagi sama saudara tirinya lagi. Nah, itu dia, Pak. Yang aku takutin kalau sampai Dimas tahu, aku nggak bisa bayangin deh. Finally gue nikah sama Aisyah. Tapi yang gue khawatirin, Dimas sama sekali nggak tahu soal ini. Gue bisa bayangin gimana marahnya dia kalau tahu semua ini. Joni cemburu melihat istrinya bersama pria lain saat dini hari di rumahnya sendiri. Dia pun kalap lalu membunuh pria itu. Jajaran Reskrim Polres Bangka Tengah telah mengamankan pelaku pembunuhan yang dilakukan pada Selasa malam pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pembunuhan dilakukan di rumah kontrakan tersangka, yaitu di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kejadian berawal ketika Joni melihat istrinya HM 25 tahun sedang berduaan bersama korban Parel 25 tahun, warga Jongkong, Kecamatan Koba. Gimana seandainya Dimas tahu dan dia marah besar? Gue takut dia mencelakai Aisyah. Karena gue tahu Dimas tuh kalau marah di luar kendali.
Dia nggak bisa kontrol amarahnya. Ya Allah. Enggak. Gue gak akan biarkan ini terjadi. Apapun itu, gue akan lindungi Aisyah dengan nyawa gue. Yang pasti setelah gue menikah sama Aisyah, gue juga gak akan tinggal di rumah ini.